Oke, ini di part 2-nya. Teman-teman bakalan ngebahas mirip-mirip soalnya sama yang tadi, tapi dia punya kondisi yang lebih apa ya, konservatif lah, masih apa ya, nggak ngomongin tentang surrounding banget gitu. Nah, coba kita langsung masukin deh. Kita langsung bahas beda soalnya dulu. Rigid tank whose volume is 2 meter persegi. Jadi kita punya ada tangki yang rigid gitu. Volumenya adalah 2 meter pangkat 3 bukan persegi. Initially containing air 1 bar gitu. Berarti kita tahu nih, kalau P1 aja lah, jangan P initial, nanti malah bingung nanti kayak tadi. Adalah 1 bar gitu. Terus temperaturnya adalah 295 Kelvin gitu. Is connected by valve to a large vessel gitu, holding air 6 bar. Jadi ini tuh nyambung gitu ke sebuah sama kontainer gitu, pressure vessel juga gitu. Nah, tapi ininya lebih gede dan ini tekanannya tuh aku namain apa di sini ya? Large vessel. Anggaplah P pressure gitu. Nah, PP aja lah. Nah, ini 6 bar gitu. Terus di sini TP-nya berapa? TP-nya dibilang nih 295 juga. 295 juga Kelvin gitu. The valve is open. Oh, di sini ada valve-nya lupa. Nah, the valve is open only as long as required to fill the tank with air to pressure 6 bar dan temperaturnya 350 Kelvin gitu. Jadi valve ini dibuka tuh kalau misalnya dia tuh yang sistem ini pengen masukin ke sini hingga. Nah, berarti ada kata hingganya, berarti di sini nanti jadinya P2 gitu kan. Nah, P2-nya sampai 6 bar, P2-nya butuh sampai 6 bar gitu. Terus di sini temperaturnya sampai 350 Kelvin gitu. Assuming the ideal gas model for the air, berarti ingat kalau ada kayak gitu-gitu pokoknya pasti bakalan kepake dah ini PVMRT gitu. Nah, assuming the ideal gas for model, determine the heat transfer between the tank contain ini to the surrounding. Nah, dia nanya Q-nya berapa sih gitu. Nah, udah nih, kita udah punya sistematiknya. Kita bakalan bedah langsung ke tahapan-tahapannya gitu. Nah, balik lagi nih teman-teman, sebenarnya ini mirip-mirip sama soal yang tadi. Bedanya apa? Bedanya kalau yang tadi di sini kita pakai surrounding nih inputnya. Air masuk, udara masuk ke dalam sistem kalau yang tadi kan. Tapi dari surrounding. Nah, tapi kalau ini kita punya pressure vessel 1 menuju ke pressure vessel 2 gitu. Nah, kondisi-kondisinya juga udah sama, mirip-mirip nih. Bedanya kita cuma dicari key-nya. Kalau tadi dicari dengan word-nya gitu. Yaudah, kita masukin lagi nih. Sama kayak tadi, kita coba dulu bahas tentang ininya, mass rate balance-nya. Mass rate balance-nya sama D M per dt sama dengan M inlet dikurang M inlet dikurang M exit. Nah, gitu. Masuk nih. Set, masuk, ada nggak yang keluar? Gak ada. Oh ya, kita lupa nih. Ini kontrol volumenya di sini ya. Set gitu. Ini masuk, set gitu. Ada nggak yang keluar? Nggak ada. Berarti ini coret lagi, ini nggak ada lagi gitu. Terus kita bahas lagi yang kedua nih, yang energy rate balance-nya. Sama kayak tadi, DE per dt, yang sebenarnya DE per dt itu adalah DU per dt gitu. Nah, di situ masukin lagi nih, sama dengan ada Q. Nah, ini bakal kita cari nanti ada W, terus ditambah ada M inlet, sama nih H1, H inisial, ditambah V kuadrat per 2, ditambah GZ gitu. Sama dikurang M exit. Tapi M exitnya nggak ada kan, jadi aku nggak lanjutin. Red gitu. Ini nggak sama dengan 0. Gitu. Ya udah, DU dt kita tahu tadi udah kita coba kan. Oh, ini coret dulu deh. Kan kita nggak ada kerja kan? Karena nggak ada kerja kita coret nih. Ini 0 gitu. Ini juga nggak ada kecepatan apapun yang terjadi, 0. Diabaikan lah ibaratnya. Ini juga 0 gitu. Nah, jadi kita udah punya nih sistemnya, DU per dt sama dengan Q plus M inlet dikali H inisial sama H inisial gitu. Nah, habis itu ya udah kita kayak tadi nih, ini substitusi ke sini.
ini disubstitusi ke sini maksudnya. Berarti kita punya du per dt sama dengan Q plus dm per dt gitu dikali h inisial gitu. H inlet atau h inisial samalah, yang h ini nanti gitu yang masuk kan. Nah ini gimana, sama kayak tadi, ini diintegralin aja nih tinggal nih. Nah nanti teman-teman dapatnya ini sebenarnya fungsi dari m kan, jadi nanti teman-teman dapat mu2 m2 u2 dikali m1u1 dikurang m1u1 sama dengan Q plus ini juga nih m2 dikurang m1 kok ada titiknya sih, dalam kurung h inisial gitu atau h1 gitu. Nah ini bisa dipecah nih, berarti m2 dikurang m1 dikali dengan nggak usah lah nggak usah digini, ini langsung pindahin aja nih. Aku pindahin Q nya ke sini, aku pindahin Q nya ke sini, berarti aku tulis minus aja di sini tetap deh. Berarti m2 minus m1 ini pindah ke sini, berarti dikurang gitu kan m2 u2 kurang lagi m1 u1 gitu. Nah ini sebenarnya bisa dikelompokin nih ya kan. Nah, tapi agak ribet aku ngelompokinnya. Kita coba kelompokin dulu deh. M2 ini M2 dikurang M1 dikurang 1 nih. Nah berarti sebenarnya bisa kayak gini nih. Ini H1 nya ketinggalan lagi punya aku, ini H inisial gitu. M2 dikurang M1 dikali H1 ya, dikurang M2 dikurang M1. Gimana sih, bingung ya? Nggak usah lah, set. Nah, langsung aja kita cari nih. Berarti kita mau nyari Q, kita ada M2 nggak, ada M1 nggak, ada 1 nggak, ini ada nggak ada semua. Berarti kita butuh cari semua. Tapi untungnya kita tahu kalau ini adalah sistem propertiesnya adalah ideal gas. Berarti kita bisa pakai rumus PV MRT gitu. Yaudah kita cari dulu nih M1 nya. Kita masuk M1 dulu ya. M1 berarti pakai kondisinya apa? P1 per R1 sama T1 gitu. Yaudah tinggal dimasukin lagi aja. Masukinnya gimana? Nah teman-teman tadi P1 sama T1 nya udah dapat semua nih kan di sini kan. Ini nih P1 T1 sama V nya tetap sama gitu kan, nggak pernah berubah dia gitu. Nah berarti kita tinggal masukin angka-angkanya saja. Nah angka-angkanya berapa? V nya 1 bar berarti 10 pangkat 5 gitu. Masukin nih 10 pangkat 5 dikali V nya berapa? V nya 2 meter per R nya berapa? Nah R nya itu 8. Ini sama kayak tadi, yang ini tadi nih 831 8,31 berapa sih, 4 ya, per 2897 gitu. Terus ini dikali dengan temperaturnya berapa, nggak kelihatan ya, temperaturnya adalah 50 gitu, 50 Kelvin udah. Temperatur 2 sih ini dimasukin, temperatur 1 nih 295, di sini masukin 295. Nah ini nanti hasilnya akan senilai dengan 2,36 kg gitu. Nah terus kita bisa dapat yang M2 juga, sama persis caranya. Nah aku pakai kertas baru aja deh. Nah untuk yang M2 berarti kita pakai kondisi yang kedua di sini nih, P, V. Nah tapi P sama T nya ini, V nya tapi tetap pakai yang gede itu. Kita masukin nih P nya berapa, M2 sama dengan, aku tulis lagi rumusnya deh, P1 per R udara T2
Nah, masukin nih P nya berapa? 6 bar. 6 kali 10 pangkat 5 enggak 60 pangkat 5 dikali V nya 2 tetap, terus ininya tetap 83 berapa sih, 14 per 28,97 dikali T nya adalah berapa nih, 50 ya. T2 nya berapa sih? T2 nya 50. Kok beda sih tadi? T2 nya 350, salah nulis tadi aku ya. Nah, jadi 350 gitu Kelvin. Nah, ini nanti kalau dihitung dapat 11,95 kg gitu. Nah, terus lanjutannya masuk ke ini udah dapat nih M1, M2 udah dapat, M1 udah dapat, M ini udah dapat, ini udah. Berarti tinggal nyari yang H1, U2 sama U1. Berarti kita tinggal baca tabel gitu. Gimana cara baca tabelnya? Sama nih. Kita butuh properties of air. Nah, kita cek nih. Kita butuh berapa temperatur nih? Pertama kita masuk ke yang T1 dulu deh. T1 kita mau cari, T1 nya adalah 295 Kelvin. Nah, kita mau cari untuk nilai dari si U1 sama nyari nilai dari si H1 gitu. Nah, U1 nya berapa nih? Nah, kita cek dulu nih, 295 di mana? 295 sini nih. Nah, H-nya adalah 295,17 kilojoule per kilogram. Sedangkan U-nya yang ini nih. Nah, sebelahnya nih 210,49 kilojoule per kilogram gitu. Nah, terus kita mau cari yang T2 nih. Nah, yang T2 nih tadi ininya adalah 350 Kelvin kan. Nah, yang kita mau cari adalah U2 gitu. Nah, U2 nya berapa? Nah, kita cek nih. 350 ada di sini, 350. U2 nya yang ini berarti kan 250,02 kilojoule per kilogram gitu. Nah, udah semua nih ketemu kan? Kita balik lagi ke persamaan yang tadi nih. Persamaan ini tadi. Ini nih, Q minus Q nya. Nah, aku tulis lagi nih. Minus Q sama dengan, biar kelihatan jelas aja, M2 dikurang M1 dikali dengan H1 nya dikurang M2 U2 dikurang M1 U1 gitu. Nah, udah tinggal dimasukin angka-angkanya. Pas dimasukin angka-angkanya, M2 nya itu adalah 11,95 dikurang M1 nya, mana M1 tadi? Nah, ini 2,36. H1 nya yang tadi kita cari ini 295,17 dikurang M2 nya 11,95 dikali U2 nya 250,02 dikurang M1 nya berapa tadi M1 tadi? 2,36 dikali dengan U1 210,49 gitu. Nah, ini kalau dihitung-hitung nanti ketemunya bakalan, kita kalkulatorin dulu deh sekalian deh. 11,95 dikurang 236 dalam kurung belum, dikali 295,17 dikurang 11,95 dikali 250,02 terus dikurang 2,36 dikali 210,49. Dapatlah sekitar 6.000. Oh iya. Nah, 11,96. Nah, ini nih 2 koma nih, 2,11
295,17 dikurang 196 250 dikurang cek. Nah, dapatlah 339,7 kilojoule. Itu kan, soalnya ini masanya udah ada kan, berarti yang tadi massa kilogram sudah coret sama dengan tadi kan gini udah massa, sedangkan ini kilojoule per kilogram, berarti udah coret kilogramnya, makanya ini tinggal segini itu. Sedangkan kita tahu di sini tadi kita masih minus nih, minus Q kan, berarti kalau Q-nya adalah 339,7 kilojoule gitu. Tandanya apa kalau di sini ada minus? Balik lagi ke konsep yang tadi. Berarti sistem yang kita buat di sini, nah, Q semua opsi di sini adalah untuk arahnya masuk gitu kan. Kalau Q di sini positif, tapi di hasil perhitungan kita negatif, otomatis bukan masuk lagi, tapi memang arah Q-nya ke sini nih. Udah bener nih, atau terbuang atau losses gitu. Entah disengaja atau enggak ya, pokoknya terbuang aja panasnya gitu. Jadi itu untuk bahasan kita hari ini. Kayaknya kalian bakalan kuis. Nah, harusnya kasus-kasusnya kayak gitu sih jatuhnya gitu. Jadi teman-teman harus turunin pelan-pelan dari mass red balance-nya dapat, nanti coret-coret aja gitu. Energi red balance-nya teman-teman juga coret-coret aja gitu. Terus kuncinya kalau kalau sama H itu pasti pakai tabel gitu. Oke, segitu aja bahasan hari ini tentang termodinamika 1 aliran transient. Soal tugasnya udah ada di grup, maksud saya di Google Classroom, dan good luck buat kuisnya.